Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya bagikan, serta coretkan komentar positif kalian agar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Pembunuhan sering sekali terjadi di Indonesia, baik itu pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, atau pembunuhan tersalah. Pembunuhan disengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja akibat adanya permusuhan. Pembunuhan ini dilakukan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian secara langsung maupun tidak langsung. Pembunuhan semi sengaja merupakan pembunuhan yang disengaja tetapi hanya menggunakan peralatan yang tidak berbahaya tetapi menyebabkan kematian. Sedangkan pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang tidak disengaja tetapi menimbulkan kematian. Seperti yang dialami oleh seorang pria di Kabupaten Bone ini yang mengalami pembunuhan disengaja yang sangat sadis yang dilakukan oleh rekan suami atau sesama suami siri sendiri. Dan kali ini saya akan membahas kasusnya. Warga dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah di Dusun Beku, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone pada hari Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 4 subuh. Pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sangat mengenaskan. Terdapat banyak luka tebasan senjata tajam yang menurut polisi senjata tajam yang digunakan pelaku yaitu parang atau golok. Di tubuh jasad korban ditemukan beberapa luka tebasan seperti luka tebasan terbuka pada pipi kanan, luka terbuka pada tangan kanan yang hampir putus, luka tusukan pada dada kanan, luka tebasan terbuka di tangan kiri, serta jari ibu kaki kanan korban juga ikut terputus. Pihak kepolisian pun menetapkan kematian korban ini disengaja atau korban pembunuhan. Kasus ini lalu ditangani oleh kepolisian Polres Bone. Setelah dilakukan pembersihan jasad dan laporan kematian, jasad korban lalu diserahkan ke pihak keluarga. Keluarga korban yang datang lalu mengambil jasad korban dan dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Tanete, Kabupaten Bulukumba untuk dimakamkan di perkuburan Jawi-Jawi, Kabupaten Bulukumba. Pihak keluarga yang merasa sedih berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pihak kepolisian lalu melakukan penyelidikan mendalam atas kasus ini dan melakukan pencarian terhadap pelaku. Lalu, siapakah sosok rekan suami atau sesama suami siri yang tega membunuh korban? Dan apa motif pelaku hingga melakukan tindakan sadis itu? Setelah melakukan pelacakan keberadaan pelaku, hanya butuh 3 hari pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap pelaku
yang bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Pelaku berhasil diamankan di wilayah hukum Polsek Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penangkapan ini dilakukan oleh jajaran unit Resmob dan Intelkam Polres Bone dan Polres Kolaka Utara di rumah keluarga pelaku. Pelaku lalu dibawa kembali ke Polres Bone untuk dilakukan interogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak penyidik, motif pelaku melakukan pembunuhan itu karena tersinggung dan emosi dengan kata-kata kasar korban kepada pelaku. Ternyata korban dan pelaku merupakan sama-sama suami siri dari seorang wanita yang bernama Suryani berumur 22 tahun. Korban Abrar Sulfiandi sudah menikah secara siri dengan Suryani selama 8 tahun di Malaysia dan memiliki seorang anak. Karena hubungan mereka berdua sudah tidak akur lagi, mereka memutuskan untuk berpisah dan anaknya tinggal bersama istrinya. Lalu, korban memilih pulang ke rumahnya di Dusun Beku, Desa Pacing, Kabupaten Bone. Tak butuh waktu lama, Suryani kembali menikah siri dengan pelaku Zainuddin yang telah dijalani selama kurang lebih 6 bulan. Selang beberapa waktu, Suryani juga pulang ke kampung halamannya bersama anak dan suami barunya dan tinggal di rumah Zainuddin yang juga berdekatan dengan rumah korban di Dusun Beku, Desa Pacing, Kabupaten Bone, yang kebetulan jarak rumahnya dengan tempat tinggal korban tidak jauh, sekitar 50 meter. Namun, disinilah awal pembunuhan itu terjadi. Dan bagaimana kronologi kejadian hingga korban meregang nyawa. Kasus pembunuhan ini awalnya terjadi pada hari Senin malam tanggal 21 Agustus tahun 2023. Korban menelpon Suryani dan mengatakan akan membawa anak mereka pulang ke kampung halamannya di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Setelah mengobrol dengan istrinya, korban meminta handphonenya diberikan kepada anaknya untuk bicara. Namun saat asik menelpon, pelaku yang kebetulan berada dekat dengan anaknya mendengar ada kata-kata korban yang membuat pelaku merasa tersinggung. Saat itulah pelaku emosi dan memendam emosinya. Saat tiba dini hari, sekitar pukul 4 subuh, pelaku meminta izin ke istrinya untuk pergi buang air besar. Namun bukannya pergi buang air besar, pelaku malah mendatangi korban dengan membawa sebuah parang atau golok. Melihat korban tertidur pulas di rumahnya, pelaku tanpa pikir panjang langsung membacok korban bertubi-tubi tanpa ampun di bagian wajah, tangan, kaki, dan menusuk dada korban hingga korban meregang nyawa. Setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku lalu melarikan diri ke rumah keluarganya di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku Zainuddin terhadap korban Abrar Sulfiandi bisa dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun bisa jadi diindikasikan sebagai pembunuhan berencana karena jarak waktu dan timbulnya keinginan pelaku membunuh pada malam hari hingga terjadinya pembunuhan butuh berjam-jam hingga waktu subuh, dan bisa saja pelaku merencanakan pembunuhan itu di waktu subuh agar tidak ada saksi yang melihat perbuatan pelaku.
Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun dan bahkan hukuman mati. Sampai saat ini, saya juga belum menemukan artikel terbaru tentang hukuman akhir yang diterima oleh pelaku, dan semoga kasus ini cepat selesai dan pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selain saling melengkapi dan memiliki keturunan, tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan. Meski bukan tidak mungkin akan ada lika-liku dalam rumah tangga, namun berbagai tantangan itu bisa semakin memperkuat pernikahan bila pasangan saling mencintai dan berusaha memahami satu sama lain. Lalu, bagaimana dengan pernikahan siri? Nikah siri hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara jika tidak dicatatkan di pemerintahan, kantor urusan agama, atau KUA. Apabila telah dilangsungkan pernikahan siri, maka pasangan yang telah menikah tersebut haruslah mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila nikah siri tidak dicatatkan ke kantor urusan agama, maka pasangan yang menikah siri tersebut belum diakui pernikahannya oleh negara. Dalam Islam, nikah siri yang diperbolehkan adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, yaitu wali nikah, 2 orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Namun sebaliknya, apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ada, maka nikah siri tersebut tidak sah menurut agama. Nikah siri tanpa mencatatkan perkawinannya di kantor urusan agama akan mengalami kerugian oleh pihak perempuan. Bisa jadi dasar hukum posisi perempuan dan anak tersebut menjadi lemah karena tidak ada bukti tertulis yang diakui oleh negara tentang pernikahannya. Tidak adanya bukti nikah atau buku nikah membuat posisi perempuan dan anak menjadi sangat riskan, mengingat kasus penelantaran sangat banyak terjadi dengan alasan laki-laki tidak memiliki landasan hukum untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri hasil dari pernikahan siri. Juga memberikan dampak di mana status anak disamakan dengan status anak di luar nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak ada tuntutan bagi suami siri bila tidak menafkahi anak dan istrinya, serta pasangan dan anak dari hasil pernikahan siri tidak mempunyai kedudukan yang sah di mata hukum untuk memperoleh hak ahli waris. Dan dampak negatif lainnya dalam nikah siri yaitu memiliki potensi terjadinya poligami atau poliandri yang lebih besar karena masing-masing tidak memiliki catatan telah menikah secara sah di mata hukum. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, sedangkan poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang istri menikah dengan beberapa suami. Dalam perspektif filosofis, hukum perkawinan poliandri merupakan bentuk yang dilarang dan bertentangan dengan kodrat seorang wanita. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam memilih jalan dalam pernikahan, karena pernikahan adalah hal yang suci dan dilakukan dengan cara yang sakral. Apapun agama yang kita anut, tujuan menikah adalah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah,
Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.